Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap semua dalam kondisi sehat dan baik dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin ya. Oke, pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali pagi ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerinduan akan firman-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Dan buat kami bisa menangkap pesan-Mu. Menangkap apa yang Tuhan ingin nyatakan buat kami. Dan lebih daripada itu, tolong kami ya Tuhan untuk bisa melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat dikasih Tuhan, mari buka Alkitab kita dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Saya bacakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jemaat dikasih Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini dikatakan menyatakan bahwa kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya selalu berbuatlah baik, terus-menerus berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu diperhitungkan seperti kita sedang menabur. Karenanya ayat firman Tuhan berkata, kalau sudah waktunya kita akan menuai. Menuai dari apa yang kita tabur itu. Kalau sudah berbuat baik kepada orang lain, maka akan tiba waktunya kita menuai yang baik apa yang kita tabur itu. Nah, ini supaya menjadi pelajaran buat kita, ya jangan jemu, jangan bosen. Ya, saya sering mendapati di sosial media ya, jangan istilahnya jangan jemu berbuat baik juga ya, kata-kata seperti itu sering dimunculkan. Ya, itu hal yang baik saudara. Kenapa kok kita diminta terus berbuat baik? Ya, kenapa kok kita diminta oleh firman Tuhan berbuat baik? Karena perhatikan 2 Timotius 3 ayat 17 berkata demikian. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam diri orang percaya kita semua sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk setiap perbuatan baik. Artinya lagi bahwa seharusnya, sudah semestinya perbuatan baik itu jadi gaya hidup kita. Karena memang kita nggak diperlengkapi untuk perbuatan yang jahat. Kita tidak diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi perbuatan yang baik. Makanya di Alkitab yang sering kita baca, kita menemui banyak sekali pesan firman Tuhan yang luar biasa. Contohnya, ya kasihilah musuhmu. Ya, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan. Ya, banyak ayat-ayat firman Tuhan itu. Kenapa? Karena memang kita tidak diperlengkapi untuk sesuatu yang jahat. Kita tidak diperlengkapi untuk melakukan sesuatu yang jahat, tetapi yang baik. Yang artinya juga sudah semestinya kita selalu berbuat baik. Nah, kalau Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan perlengkapan untuk setiap perbuatan baik, tapi kok ada orang yang jahat juga. Ada orang yang boleh dikatakan orang percaya, tapi kok dia kok jahat dan sebagainya. Nah, bisa saja karena iblis itu juga memperlengkapi orang untuk setiap perbuatan yang jahat. Ya, kebalikannya ya. Jadi kalau Tuhan memperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, iblis memperlengkapi untuk setiap perbuatan jahat. Mana orang mau mengikuti yang mana? Kalau kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita akan memilih selalu berbuat baik karena itu perlengkapan yang Tuhan berikan. Tetapi kalau kita menyatakan anak Tuhan tapi perbuatannya jahat, itu bukan perlengkapan yang Tuhan berikan. Hati-hati, orang yang berbuat dosa, firman Tuhan berkata, ia adalah hamba dosa. Artinya kuasa jahat, iblis yang mengendalikan. Ya, Tuhan selalu memimpin kita untuk berbuat baik, ya. Makanya firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17 keras sekali, tegas sekali dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa.
Kenapa berdosa? Karena sudah diperlengkapi. Ada perlengkapan dalam diri kita untuk perbuatan baik. Kita bisa lakukan perbuatan yang baik, tapi nggak mau lakukan. Dikatakan berdosa. Istilah yang lainnya, kalau kita tidak mau melakukan perbuatan yang baik, berarti kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang tidak baik itu bukan dari Tuhan. Itu dari si jahat. Itu dari iblis. Karena itu kalau orang bisa berbuat baik, tapi dia nggak mau melakukannya. Yang penting kan aku tidak berbuat dosa. Saya mau kasih tahu saudara, orang yang tidak melakukan perbuatan yang baik, padahal dia bisa melakukannya. Firman Tuhan katakan, ia berdosa. Wah, kok gitu ya? Iya, karena sekali lagi Tuhan mau orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut, orang-orang yang telah diberdekakan, itu sudah diperlengkapi Tuhan untuk perbuatan yang baik, supaya melalui hidupnya Tuhan dipermuliakan, supaya melalui hidupnya dunia boleh mengenal Tuhan. Ya, jadi ini jadi gaya hidup orang percaya. Perbuatan baik itu jadi gaya hidup kita. Sehingga dunia melihat, orang-orang yang di luar sana juga melihat, orang-orang Kristen kok baik ya. Sudah dikenal di mana-mana. Orang-orang Kristen, orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus itu orangnya kok baik-baik ya. Ya karena memang sudah diperlengkapi untuk yang baik. Tetapi kalau orang-orang yang menyatakan dia anak Tuhan, sekali lagi perbuatannya nggak baik, ada pertanyaan yang besar. Kok dia bisa berbuat nggak baik padahal Tuhan memperlengkapi dengan yang baik? Berarti dia tidak mempergunakan perlengkapan yang dari Tuhan, yaitu perbuatan untuk melakukan perbuatan yang baik, tetapi yang dari si jahat. Hati-hati saudara dikasih Tuhan, kita bukan lagi hamba dari dosa, kita bukan hamba dari si jahat, tetapi kita hamba-hamba Tuhan. Kita ini hamba kebenaran, yang artinya kita harus mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan. Kita harus melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ayo lakukan kebaikan dimanapun, kapanpun, bagi siapapun. Terutama lagi kepada saudara-saudara seiman. Kita harus berbuat baik senantiasa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan lagi bahwa kami tidak diperlengkapi dengan perlengkapan jahat. Artinya kami sudah diperlengkapi dengan perlengkapan untuk setiap perbuatan yang baik. Dan biarlah hidup kami selalu berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kami diselamatkan, karena justru kami sudah diselamatkan. Kami harus berbuat baik karena kami mensyukuri akan anugerah yang besar yang telah Tuhan buat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Ajari kami apa yang kami kerjakan. Setiap perbuatan baik yang kami buat, biarlah kembali bagi kemuliaan Tuhan. Mohon perlindungan darah-Mu tutup bungkus kami sekeluarga, orang-orang kami kasih juga Tuhan. Jauhkan corona dan mara bahaya, jauhkan celaka, jauhkan semua yang dari si jahat. Sebaliknya kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat-Mu menyertai hidup kami. Bahkan bukan hanya diberkati, kami pun jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu berbuat baik, dan biarlah Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita buat. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.